lahir di Jakarta. Kebetulan orang tua saya memang bisnis dua-duanya. Oh, memang dari pembisnis Jakarta. Ya, tapi saya dibesarkan, saya ekonomi ya. Okay. Dan dibesarkan dari keluarga Kristen. Okay. Ibu saya, bapak saya punya pendeta, ibu saya pendeta, kita punya gereja lah. Iya. Ibu saya sih ibu luar biasa ya, dia bisnis soalnya. Dan baru sekarang aja pensiun, tapi sekarang masih bantuin ayah saya. Jadi, tapi udah cukup tua, nggak tua banget tuh, ampun sampai 80, sudah berusia, tapi masih semangat kerja mereka. Ya 70, hampir 76-an, tapi semangatnya luar biasa. Mungkin awalnya sih gini. Pertama saya di sini tuh di Bali, pindah ke Bali itu dulu salon biasa. Salon biasa. Iya. Yeah. Dan kebetulan saya memang pernah ambil kursus kecantikan. Iya. Dermalogika Amerika. Saya suka. Gitu ya, treatment, muka apa, dan bukan kalau lihat ibu-ibu yang udah ada usia yang 40 ke atas, saya lebih suka mereka merawat, karena lebih baik dirawat sebelumnya daripada udah telat, karena menurut saya. Jadi pada saat saya buka salon dulu, saya tutup itu karena kan terlalu banyak salon di Bali ini ya. Itu salon yang berupa hair? Ya, rambut, ada facial apa. Terus saya nggak, memang saya kurang begitu menggeluti rambut atau kuku. Dan saya senang sekali pada saat saya bilang, kenapa kita nggak buka klinik, gitu kan? Kenapa kita nggak buka klinik? Tentu modalnya lumayan. Benar. Tapi saya percaya ada sembilan di atas. Saya melihat bisnis ini di Bali ini belum terlalu banyak klinik kecantikan, nggak seperti di Jakarta. Di Jakarta tuh udah kayak jamur di mana-mana. Kiri kanan kadang sini di satu gang ini banyak, tapi di Bali tuh saya bilang peluangnya belum. Dan saya beberapa kali ke klinik di Bali belum menemukan apa yang seperti saya mau. Jadi tuh banyak sih, kayak banyak klinik-klinik lah yang lainnya, cuman saya belum menemukan apa yang seperti saya mau. Nah, maka itu saya buka ini. Saya dulu bertolak belakang dengan sekarang. Dulu saya garment. Garment, bisnis, pure bisnis. Ya, saya bantu orang tua. Sampai saya punya company sendiri, saya garment. Terus perjalanan waktu? Perjalanan waktu saya ya join sama ada partner saya dan kerja juga, jadi nyambi banyak. Saya memang dari dulu nggak pernah stop kerja, terus kerja. Dan sempat start berapa lama, tapi ya terus saya ya belajar kecantikan, ternyata saya suka. Iya. Mooi itu sebenarnya kalau bahasa Belandanya cantik, beautiful mooi. Tapi tulisannya bukan begitu sebenarnya, bukan MOOI harusnya. Tapi karena kita kan ngeregister hak cipta, MOOI itu udah ada yang punya, jadi MOII jadinya mooi gitu. Nah, saya ini campuran Indonesia Chinese sedikit doang di Jakarta. Jadi amoy itu cewek kalau bahasa Cina, jadi cewek cantik. Terus kalau moinya kita bisa baca bahasa Perancis, moi itu saya. Jadi bisa jadi saya cewek cantik. Mungkin
beda-beda klinik kualitasnya beda-beda. Ya. Kalau saya di sini lebih natural, jadi pas masuk ke sini ke klinik saya itu nyaman. Dan saya senang sekali kalau misalkan buat klien saya itu pulang senyum, puas gitu ya, bukan hanya karena tempatnya besar, tapi masuk ke sini itu nyaman. Kita punya tempatnya terlalu besar, tapi nyaman buat mereka, dan kebersihan dan juga profesionalnya terapi saya, dokter-dokter yang nanganin, dan produk yang kita pakai. Gitu. Campur, mix, lokal, bule banyak, orang foreigner banyak yang tinggal di sini. Nah kebetulan daerah sini memang lebih ke ekspat. Nah kita kebetulan saat ini memang sulit, tapi ekspat yang tinggal di sini itu banyak yang datang ke sini. Dan juga sekarang lokal juga banyak yang tinggal di sini. Dan memungkinkan juga sometimes dari Surabaya. Dari Surabaya, dari Jakarta. Kebetulan dokter kita, dokternya semuanya profesional, ahli di bidangnya, ahli di bidangnya, jadi banyak. Dan kita terapis juga, kita benar-benar kita training. Terus body treatment, kayak slimming, tentang kecantikan, semuanya anti aging. Anak saya itu yang di bawah tadi, cuma dia malu. Anak saya, tapi dia bukan bidangnya, dia lulusan marketing. Jakarta bisnis marketing. Jadi, tapi suami saya juga mendukung saya. Jadi suami saya dia sangat mendukung saya ya, apa aja gitu. Anak saya di sini jadi GM. Jadi saya hanya mantau di atas. Kebetulan anak saya baru yang di bawah tadi itu, dia orangnya malu. Dia baru 24 tahun. Terus dia udah saya kasih GM di sini. Gitu. Jadi saya di sini hanya mantau dia. Dan kadang dia suka down juga. Gitu. Tapi karena dia juga nggak tahu mesti gimana, tapi saya setiap kali bilang ulet. Jadi kadang anak muda itu saya melihat itu kalau cepat menyerah kan, aduh ini nggak bisa nih gini, saya nggak setuju itu, harus dicari, harus bisa gitu. Jadi anak saya itu dia belajar melihat saya, dan pertama dia jadi GM agak sulit juga, jadi bos kan ya. Jadinya saya biarin dia 1 tahun itu, saya biarin dia, saya liatin gitu kan. Terus lama-lama saya agak keras, saya bilang kamu mesti kadang kan anak-anak muda sekarang, misalkan dia marketing, ini satu aja yang dia pikirin, dia belum bisa yang lain. Nah saya ngajarin anak saya kalau ini harus punya multitasking ya. Kalau dia lagi ini, jadi dia mesti tahu kalau saya ngomong apa dia mesti di sini. Karena kan ada orang yang nggak bisa tuh. Nah saya ngajarin dia untuk benar-benar multitasking. Jadi kalau kamu lagi gini, kita ngomong apa kamu mesti tahu, dengar. Jadi mesti misalkan nih, masuk ke klinik ini, kamu mesti tahu apa kelemahannya di sini. Jadi dia mesti tahu semuanya, saya ajarin. Harus ulet, kerja keras, dan gak menyerah. Saya salut sama anak-anak muda sekarang, sebenarnya kreatif. Apa yang nggak bisa dijual, mereka bisa jual. Kalau saya lihat ya sekarang ya, dan harus begitu anak-anak muda kreatif. Lagi di tengah pandemi ini kan, dia harus benar-benar kreatif. Itu yang penting kalau saya buat anak muda itu, satu, disiplin, ulet, itu disiplin waktu.